dengan yang aku tempati. Iya. Ini siapa? Novia. Wow. Oke, baik. Oke, baik. Kalian tuh cerita apa aja sih kalau misalnya lagi bareng? Cerita, kalau Novi suka ceritain cowoknya. Oh, Maaf ya Novi, I love you. kalian kok bisa pegang HP sih? Curang nih. Kan Sabtu. Oh, Sabtu doang ya? Iya, I feel sih. Iya kan Sabtu doang aku pegang ngerti, aku HP-nya. Itu. Kalian pernah punya pengalaman horor-horor gitu nggak sih selama di karantina? Aku penasaran nih, aku tuh penasaran banget. Boleh ceritain? Nggak apa-apa, Serius? nggak apa-apa kan? Kalau misalnya ada pengalaman-pengalaman yang kayak gitu, aku juga punya soalnya. Oh ya, ntar ceritain ya Kak. Iya, ceritain aja di sini nggak apa-apa. Waktu itu gini sih, kayak ada yang gedor-gedor tapi nggak ada orangnya. Kalau aku pribadi, aku tuh orangnya bukan yang melihat. Oke. Pernah melihat tapi sekali, tapi lebih sering merasakan. Merasakan kasih sayang. Udah ada nih. Oke, Terus pas aku di toilet, tau kan toiletnya bentukannya gimana? Iya. Nah, terus belakangnya itu kan ada lukisan biasanya, atau enggak yang cermin Bulat-bulat Iya, gitu bulat-bulat ya, ada 3 gitu. Iya, terus itu di belakang aku rasa ada orang tinggi gitu, tau gak sih? Tuh kamu menyikapinya bagaimana tuh? Kayak akhirnya Bobo meluk Terus aku Ziva diem, gitu. terus aku diem aja, terus aku set, terus kayak ada gimana gitu ya. Terus entarnya Ainun bilang, Lin, aku nggak nyaman banget di kamar ini, karena setiap hari aku mimpi hantu merah. Hantu merah tuh bentukannya Gak kayak tahu, gimana? dia bilang katanya Ainun. setiap dia tidur ada di situ ada orang, warnanya merah gitu, kayak nggak tau merah gitu, kenapa gitu, terus narik dia kayak minta tolong gitu. Wah, aku langsung yang bener-bener diam di kamar sendiri tuh nggak berani gitu loh semenjak itu, karena aku juga merasa aneh gitu di kamar itu. Tapi tuh biasa aku juga dulu tuh sangat pemberani. Saking beraninya aku, teman-temanku mau pada di mana juga aku di dalam kamar sendirian tuh nggak apa-apa ya. Sampai suatu ketika malah aku waktu itu lebih parah, kayak aku habis mandi nih, kembenan gitu kan. Tiba-tiba Maria teriak gitu. Maria teriak kayak, "Kak Gea," gitu. "Punggung kakak kenapa?" Itu udah dicakar. Jadi ada cakarnya tuh 3 ini panjang. Itu di punggungku, itu Maria yang ngeliat. Aku langsung kayak, Tapi emang ada cakarannya? ada, cakarannya ada 3 gini. Aku lihat kukuku, aku nggak punya kuku sama sekali waktu itu, kayak kuku pendek dan itu bener-bener kayak. Tapi itu cakaran kuku? Cakaran luka atau merah doang? Merah, nggak lama kemudian hilang. Aku juga nggak tahu ya, tapi itu adalah hal-hal yang sebenarnya. Jadi pernah kayak Kevin dulu pas seasonku diintip. Terus pernah kayak yang tempel-tempelan yang untuk kipas itu. Itu tiba-tiba lepas sendiri, anak-anak cowok pada digangguin yang gitu-gitu. Tapi kebanyakan Kak Richard digangguin. Oh Itu ya? parah sih. Itu digangguin apa dia? Seru juga ya ceritanya kayak gini-gini ya, sekali-kali nggak apa-apa kan? Nggak melulu harus kepo-kepoin yang ini kan? Jadi Kak Richard itu waktu itu digedor-gedorin itu kamar mandi. Beda lagi kalau misalnya orang luar maksudnya pintu luar kan pasti kita mikir ada orang lah. Ini toiletnya kan nggak ada orang. Bener. Iya, jadi dari dalam bukan dari luar. Beda lagi kalau kita di dalam toilet terus ada yang ini, oh mungkin Sam kali, Sam kan jahil. Terus Sam disebut lagi loh Sam. tapi kan jahil tuh, siapa tahu Sam. Nah ini tuh dari dalam dan dia buka nggak ada orang. Terus kayak Terus itu kalian gimana tuh satu sama lain? Terus ada Akhirnya, lagi dulu Kak Sony, tapi pas ini showcase sih. Terus Kak Sony itu dia tiduran sama Sam. Oke. Mereka cerita sih, kayak mereka tuh lagi heboh gitu cerita, guys gitu. Ya you know lah. Hebohnya kayak gitu. Tadi tuh aku gini. Terus ternyata katanya MP3-nya dia hidup sendiri lagunya. Lingsir bengi nggak? Enggak ada tuh di listnya, nggak ada, by the way. Untungnya nggak ada. Oke. Kalau ada itu bahaya sih ya. Itu serem sih Ya, aku nggak sebenarnya, berani jujur malam yang kayak gitu-gitu ya, itu adalah hal yang terjadi wajar ya, maksudnya dimanapun aja tuh bisa ada kan penunggu yang gitu-gitu. Percaya nggak kayak gitu? Percaya nggak percaya? Kalau aku karena aku udah mengalami sendiri, ya percaya. Oh gitu, aku juga sih. Ya, soalnya di seasonku itu banyak banget cerita-cerita yang kayak gitu Malini, makanya aku penasaran nih sama kamu, apakah ada di season kamu yang hal-hal yang kayak gitu-gitu? Iya kan, ternyata ada. Ya udah, tapi balik lagi, punya Tuhan kan kita Diperingatin semua. juga aku waktu itu sama orang-orang sih, orang apa sih kayak yang bersih-bersihin itu loh. Oke. Dia bilang kayak dulu tuh ada yang
bunuh diri di situ. Oke, baiklah, itu adalah mitos-mitos yang beredar di masyarakat. Aku tahu ya di- tentang itu. Aku tahu. Nanti kita lanjut gosipnya itu di belakang karena nanti yang nonton kita nih pada merinding-merinding disco gitu kayak gimana-gimana. Jadi kita lanjut bahas mahal ini aja karena aku yakin fans-fans kamu pasti penasarannya tentang kamu bukan tentang hihi yang ada di sana. Oke, kita lanjut lagi. Kamu itu ada berapa bersaudara? Tiga bersaudara. Kamu anak ketiga, bungsu dari 3 bersaudara. Dan katanya papanya ini mirip sama Mas Anang. Itu bener nggak? Mungkin gini ya, kayak rahangnya itu loh. Agak mirip. Terus kayak sekilas jalannya itu mirip banget. Terus cara ngomongnya juga kayak agak kan masalah formal gimana gitu kan. Gimana sih yang nggak luas gitu gimana sih? Iya, agak strict gitu ya. Iya, bapakku kayak gitu juga. Oke, terus itu sampai kamu bisa keceplos. Aku nonton sih itu kayak kamu keceplosan mirip mirip papaku tuh gimana? Gak tau, aku kan lagi liatin Mas Anang kan, liatin. Terus aku langsung, Mas Anang mirip, Om Anang mirip papa. Gitu. Jadi keceplosan, bener-bener keceplosan. Makanya Om Ari harus bersyukur aku nggak bilang kayak gitu. Masih mending lah aku cuma manggil Om, ini mirip papa aja. Itu lebih menjelaskan lagi, umurnya lebih jauh. Dibahas kakak deh waktu Oh iya, yang Juicy gitu lebih ya. mending kan nih, tapi enggak, sekarang aku udah manggilnya Mas, aku takut dikutuk. Baiklah, terus kalau misalnya bicara soal judges, itu kali pertama nggak sih ketemu mereka secara langsung deket banget bisa ngobrol iya dong. gitu satu sama lain? Itu perasaan kamu gimana dan ada nggak sih wejangan dari mereka atau mungkin komentar mereka yang nyelekit banget atau komentar mereka yang membekas banget itu, ada nggak? Satu komentar dari Bunda Maya, tapi bukan nyelekit, tapi dia waktu itu muji. Oke. Tapi itu yang menurut aku, wow, aku bangga banget gitu. Waktu itu karena Bunda Maya itu katanya satu nonton, aku lupa videonya siapa, tapi dia nyanyi juga, dan itu satu-satunya orang yang Bunda Maya lihat nyanyi pakai filter, bener-bener feel banget gitu, yang dia menurut dia feel banget. Dan aku tuh orang kedua yang dia lihat waktu aku nyanyi Jar of Hearts. Jadi kayak, oh my god, Bunda Maya ya, sama kamu baik sama aku. Kau pici, kau males gitu. aku juga aku pernah gitu. Iya, tapi Bunda tuh, ya Bunda hebat banget sih. Dan ini kalau di udah off air gitu, maksudnya udah di backstage tuh Bunda baik banget. Makanya I love Bunda. Aku love semuanya. Love semuanya. Terus ada lagi nggak yang lain siapa gitu? Mas Anang mungkin? Mas Anang, kemarin itu aku sempat terharu, dia kemarin waktu aku habis nyanyi sama Om Ari, dia bilang, Mahal ini aku prediksi kamu masuk 3 besar. Ya ampun. Gimana nih? Nggak aku ngerti prediksinya, ramalannya. Terus kalau misalnya itu kan dari judges nih. Kalau misalnya dari netizen, kamu pernah nggak mengalami dibully? Aku tuh di seasonku tuh kita semua pernah sih, rata banget dibully. Kamu pernah nggak? Wah, pernah lah. Pernah juga? Ini out aja. Oh ya? Serius? Ada yang sampai Dan kayak gitu? gini, Apa yang paling parah? yang paling parah. Iya, Mahal ini tuh dia mungkin kan semua orang itu punya pro dan kontra dengan kita. Nggak semua orang bisa suka sama kita, nggak semua orang bisa menikmati suara kita. Yes, Iya exactly. kan? Nah, mungkin dia nggak suka sama suara aku, atau dia juga nggak suka sama Gibran Atau dia fans tetangga gitu ya? mungkin seperti itu, bisa dijelaskan kan? Seperti itu. Terus suka dibanding-bandingin, lebih baik Mahal ini gitu. Dan yang aku sayangkan sekali, misalnya aku yang pulang tapi Nuka yang dihujat kayak gitu. Aku siapa yang pulang, ini yang hujat. Itu yang bikin aku sedih banget. Itu udah hukum alamnya kayak gitu sih. Kayak ya sih di season sebelumnya juga kayak gitu. Itu cukup menyedihkan, tapi kamu sendiri gimana tuh akhirnya? Ada nggak sih yang kayak nih kamu pengen ngebalas nih, kamu balas aja di sini. Ada nggak yang sampai komentarnya menyinggung kamu dan pengen kamu klarifikasi? Silakan, Mahal ini. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Hari ini all about you. Jadi pernah ada yang komen apa? Jadi dia bilang aku tuh nggak berkarakter, nggak bisa nyanyi, kayak buat apa aku di Indonesian Idol kayak gitu. Jawab cepet, kasih tahu ke mereka apa yang pengen kamu bilang. Jadi buat yang bilang kayak gitu, buat berada di Indonesian Idol apalagi top 5 sekarang ini sama kayak KGA itu gak gampang. Setuju. Buat ngehadepin hari Selasa sampai hari Minggu dan akhirnya hari Senin
Dan akhirnya Selasa lagi kita song selection lagi, dan akhirnya VT lagi, dan akhirnya pulang malam lagi, terus akhirnya pagi lagi. Itu gimping guys. Itu sulit guys gitu. Iya, Makanya sulit. jangan bisa cuma ngujat doang. Coba kalian ikut idol gitu ya. Iya, ayo boleh. Iya kan? Iya Tau makanya. gak sih Kak, aku pernah berpikir kayak gini. Apa? Aku kan JR. Mm-mm. Aku pernah duduk. Aku mungkin lagi mikirin haters ya. Oke. Aku lagi diam, aku lagi nunggu JR, giliran JR. Mungkin nggak ya kalau misalnya nanti haters dikumpulin, didudukin semua di sini, terus JR satu-satu, terus kita yang nilai gimana Iya, ya? bener, gantian nih kita yang ini Terus aku langsung komen kayak, gitu. gimana ya? Terus langsung, mal ini siap-siap JR. Oh ya, langsung ke situ. Itu kalau emang mikirin haters tuh nggak ada habisnya. Dan mungkin kalau di season ini aku lihat hatersnya tuh lebih adem ayem ketimbang kita di tahun iya? lalu. Wah kita itu tahun lalu bener-bener bisa mereka hate for no reason. Jadi ya udah simply karena mereka nggak suka aja sama kita, mereka lebih suka sama yang lain ataupun mereka merasa yang ini lebih layak. Padahal balik lagi, it's a competition dan ini pakai vote-nya itu maksudnya kita juga nggak bisa lihat, bukan vote dari juri gitu kan, vote-nya dari kalian juga dan itu wow itu mental kita benar-benar diuji di situ. Itu ada nggak kalian yang sampai tangis-tangisan di kelas psikologi sampai kayak gimana? Ada nggak yang gitu-gitu? Semua. Aku pun juga. Semuanya. Yang paling parah sih aku sama Ziva. Jadi Di antara semua yang paling parah dihujatnya siapa? semuanya sih. Tapi yang nggak dihujat tuh Tiara nggak dihujat. Oh ya, really? Really? Di seasonku tuh aku sama Jody tuh paling parah banget, dihujatnya bisa mati-matian. Yang paling parah ya di season aku tuh Sam, Oke. Ziva, aku, Nuka. Oke. Mungkin yang lain juga tapi aku nggak tahu, Oke. nggak pernah baca. Aku pernah baca mungkin karena aku jarang baca komen. Mungkin akhir-akhir ini baru aku baca, masih di top 10 dari pokoknya dari Sam baru aku baca. Kalau dari Karisat aku nggak baca. Gitu. Terus akhirnya aku lihat hate mereka kayak komennya itu. ya ampun kok gitu banget sih, Sam pulang aja. Aku langsung kayak Kamu ya, rasakan yang di sini. gemes ya. Gemes banget. Tadi aku live chat aja aku nangis gara-gara teman-teman aku digituin. Yes, I feel you. Baiklah, ya itu. Ada pesan-pesan nggak buat haters? Buat kalian, aku bukan lebih ke aku haters aku sih, tapi lebih ke siapapun yang pulang selanjutnya, siapapun yang juaranya, ya udah ini kompetisi mau gimana lagi gitu loh. Jangan kalau misalnya aku pulang, jangan nge-hate Nuka. Kasihan aku, kesel banget aku bacanya. Iya. Terus jangan nge-hate yang lain, jangan nge-hate Ziva juga, jangan nge-hate yang lain lah pokoknya. Ya udah gimana kan semua tuh harus dijalani. Tenang, nanti satu-satu juga pulang semua kok. Iya, kalau Iya. jagoan kalian nggak pulang-pulang Indonesian Idol nggak kelar-kelar. Iya, makanya gitu. Aku masuk lagi ya Pak Idol biar makin panjang. Ya udah kita episode-nya. langsung di stop Oh, aja season gimana? aja. Langsung selesai. Alright, tapi gitu haters nggak akan habisnya dan kamu harus benar-benar siap karena setelah itu juga jangan sedih, tidak akan berhenti sampai di situ. Betul ya. Karena ini it's just the beginning untuk karir kamu. Ini belum apa-apa, kamu harus lebih siap lagi untuk kedepannya. Selamat datang di industri ini. Baiklah teman-teman aku tadi pada DM aku semua, dia bilang welcome to the club Lur gitu. Asli kayak ya welcome to the reality. Kayak di Idol itu kita masih dijagain sih. Aku minggu lalu sampai ngobrol sama Jody, ya kita di Idol masih dijagain, tapi begitu udah keluar tuh barulah kita melihat ini yang sesungguhnya. Dan tadi itu jangan sedih. Alright, terus aku tadi sempat dengar ada yang nanya katanya ada apa dengan boneka. Banyak yang nanya nih di kolom komentar. Boneka? Iya, aku nggak tahu boneka apa. Boneka apa sih? Boneka Nuka? Boneka Nuka? Kok kamu tahu sih? Ih males banget, itu rahasia banget loh. Itu apa? Asik, kita dapet rahasia guys. Dibocorin dong. Hebat banget lo sampai tahu. Diklarifikasi biar nggak menimbulkan kesalahpahaman, spekulasinya macam-macam. Wow, hebat ya. Wow, baik. Shout out. Jadi malu guys. enggak, kok tahu gitu, lucu Ya, banget. tahu namanya informasi itu apalagi tentang kalian tuh sangat gampang dicari dan netizen itu lebih berbakat daripada yang kamu pikirkan. So, spill the tea. Ada apa? Jadi semenjak 10 besar itu, Nuka tuh kan gak tau dia random banget kenapa dia beli boneka, aneh banget kan. Boneka apa itu? Dia beli bunga dinosaurus. Oke. Terus aku kasih nama dinonya dia tuh Cicak karena dinonya nggak mirip dino, mirip Oke. Cicak.
Tapi warna biru. Mirip cicak, bener-bener cicak. Kalau ada di sini aku kasih tahu deh. Terus bener-bener cicak gitu, terus aku panggil cicak gitu kan. Terus apa namanya? Akhirnya aku bawa tuh bonekanya, kan lucu banget. Mau kemana-mana gitu. Sampai Bonekanya apa yang punya yang lucu? Bonekanya. Oh, bonekanya. Oke. Terus ya, Seru banget godain dia. Guys. terus akhirnya aku bawa ke kamar. Tapi emang Nukanya juga bawa aja gitu. Ya udah gitu, bawa aja gitu, ya udah aku bawa. Semoga Nuka nggak nonton, amin. Terus Dia akan menonton ini. nggak mau, Aku tunjukkan. enggak, jangan. Terus. Terus akhirnya udah aku bawa sampai aku pulang sekarang. Tuh, Udah tapi pindah hak milik nih berarti. enggak, tapi aku mau balikin tadi. Terus aku nggak ada Nukanya. Terus aku kayak ketok kamarnya kan, aku bilang adanya kru yang lain. Terus aku bilang, Kak, buat kasih Nuka ya, sudah lama di kamar aku bilang gitu. Terus aku balikin. Kenapa udah balikin sih? Kan kadang-kadang kan kalau kangen. Nggak enak aja dibawa. Masa boneka orang diminta? Nggak enak aja. Oke, kalau gitu